Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Sudah 15 menit berlalu, Z pun hanya diam menatap kopi yang tersedia di hadapannya, begitupun dengan Bara. Ia tak tahu harus berkata apa, mau ngomong takut salah, gak ngomong entar keadaan makin runyam, serba salah jadi cowok tuh. Sayang, Aa juga gak tahu kalau Naila ada di mall, Aa aja kaget. Tadi ngomong apa aja sama kamu? Tanya Bara. Tadi ngomong mau masakin Aa, makanya dia belanja. Der. Ponsel Bara pun bergetar di atas meja, nama yang tertera di situ adalah Naila. Bara pun mengangkatnya dengan ragu, ia melihat Z yang langsung sibuk memainkan ponselnya. Halo Nay, Mas, kamu lagi libur ngantor kan? Tadi aku tanya Sisil kamu gak masuk kantor hari ini. Kamu ke rumah ya, aku masakin makanan kesukaan kamu. Aku tunggu Mas. Iya Mas ke situ. Ya udah Mas cepet ya, Nay tunggu. Iya, tut. Ya udah kesana udah ditungguin tuh, Z pulang bisa naik Grab kok. Antar dulu kan bisa sayang. Gak usah, buruan sana, resiko punya suami yang beristri ya harus siap berbagi. Z pulang duluan Grabnya udah datang. Z pun meneguk kopinya sedikit, sayang kalau sia-siain kagak diminum batinya. Bantuin bawa ya. Z pun mengangguk lalu ia pun berdiri keluar dari kafe, begitupun dengan Bara mengikutinya dari belakang Z. Ngapain masih di sini? Ya udah sana. Ngusir Iya, Z memutar bola matanya malas. Bara pun membawa Z ke dalam dekapannya, detak jantung Z berdetak tak karuan. Ia salting akibat perlakuan Bara, masalahnya banyak orang di dalam kafe itu tertuju pada mereka berdua. Diliatin orang, biarin, lagian meluk istri sendiri udah halal. Lepas kasihan Om Grabnya nungguin. Mas 5 menit lagi ya, nanti saya kasih lebih deh, teriak Bara pada Mas Grabnya. Oh ya Mas silahkan, gak apa-apa. Tuh gak apa-apa sayang, 5 menit lagi. Ngambek ya? Tanya Bara. Gak, singkat amat Neng, pakai ngeles segala kek bajai, kalau gak ngambek gak sesingkat itu. Biasanya petakilan, nyerocos enggak ada abisnya. Bentar aja sayang, gak lama kok. Ya. Tuh kan fix lo suka sama GW. Salah ngambek deng. Garing. Iluf umur, bisik Bara ke telinga Z. Bara pun melepas pelukannya. Istri cantik pisan, tangan Bara sambil mengelus pipi Z. Kap. Ia mencium kening Z cukup lama, dan Z pun menikmatinya. Udah kasihan Om Grabnya nungguin. Sekali lagi ya sayang. Bara pun benar-benar urat malunya putus, bagaimana bisa ia mengecup bibir Z cukup lama di depan kafe. Diliatin orang, pukul Z ke lengan Bara. Biarin, Wuli, nanti malam jatah ya ayang, bisik Bara seperti orang mesum. Z pun melototkan mata. Ya udah sana masuk buruan, nanti malam pulang tungguin, inget tadi bilang apa? Iya hamdalah dapet jatah, ucap Bara pelan. Z pun lalu masuk ke dalam mobil, sedangkan Bara menghampiri Mas Grab untuk membayarnya. Mobil Bara pun terparkir di halaman rumah Naila, ia pun mematikan mesin mobilnya lalu keluar dari mobil. Tok, klek, Mas Bara, Naila pun langsung memeluk Bara. Aku udah masakin kesukaan Mas. Aku tiba-tiba ngerasain kangen banget sama Mas. Tangan Bara pun mengusap-ngusap punggung Naila. Malah pelukan di depan pintu,
Kasih masuk dulu baranya Nay, ucap Mama melihat mereka. Naila pun melepas pelukannya, iya sampai kelupaan. Ayo Mas masuk dulu. Bara pun masuk diikuti oleh Naila menuju meja makan. Ia pun menarik kursi meja makan lalu ia pun duduk. Di hadapannya saat ini tersaji makanan kesukaannya. Ini kamu semua yang masak Nay? Tanya Bara yang seketika takjub. Iya Mas, tapi tadi dibantu Mama juga kok. Ada beberapa masakan aku lupa bumbunya apa. Aku ambilin ya Mas. Iya Nay. Naila pun mengambilkan nasi ke piring Bara serta lauk dan sayur. Makasih Nay, ucap Bara. Sama-sama Mas. Bara pun menyendokkan makanan ke dalam mulutnya. Gimana Mas? Tanya Naila menatap mata Bara sembari menunggu komentar dari suaminya itu. Keasinan ya? Tanya Naila. Enggak kok udah pas, ini enak, senyum Bara. Syukurlah, Mas nginep sini ya malam ini, kan kamu libur ngantor. Kita suami istri tapi pisah rumah, jarang ketemu juga. Aku mau banyak ngabisin waktu sama kamu Mas, ucap Naila dengan nada memohon. Ya aku tahu Mas kerjaan kamu banyak, tapi emang gak bisa ditinggal 2 hari doang. Aku mau kamu banyak waktu buat aku Mas. Bara pun terdiam hatinya seketika luluh oleh perkataan Naila yang mengharapkan sosok keberadaan dirinya di sampingnya. Selama ini ia telah membohongi Naila cukup banyak dan sudah melewati batas. Apa selama ini aku salah telah menduakanmu Nay, batin Bara. Mata mereka pun saling beradu sama lain, Bara pun merasa seperti orang yang paling jahat yang telah berbohong kepada Naila dan menduakannya. Apa aku jujur sama dia sekarang, gumamnya. Nay, panggil Bara. Kenapa Mas? Bentar Mas, aku angkat telepon dulu. Iya Nay. Naila pun beranjak berdiri meninggalkan Bara seorang diri di meja makan. Mungkin sekarang bukan waktu yang tepat, gumam Bara. Kalau 2 malam aku nginep sini, Z sendirian di apartemen. Tapi aku harus alasan apa lagi sama Naila, kalau aku enggak turutin entar dia makin curiga. Bara pun memijat pelipisnya, keadaan makin sulit dan rumyan. Naila pun datang lalu ia pun duduk kembali. Tadi mau ngomong apa Mas? Tanya Naila. Enggak kok enggak jadi, gak penting juga. Oh iya tadi yang nelpon kamu siapa Nay? Tanya Bara mengalihkan pembicaraan. Temen kantor aku Mas, dia ngajakin aku liburan. Cuman aku masih mau nikmatin waktu sama kamu dulu Mas. Gak apa-apa kalau mau liburan Mas izinin. Mas kamu gak mau ikut juga? Mas banyak kerjaan Nay, kamu aja yang pergi kan biar lebih nikmatin waktu sama teman-teman kamu juga. Kapan-kapan kita honeymoon ya Mas, bahkan selama kita nikah pun kita gak pernah liburan sama sekali. Nay pengen setiap hari nikmatin waktu sama Mas, masakin makanan buat Mas, ketika tidur ataupun bangun tidur ngeliat Mas di samping aku. Bara hanya tersenyum, hatinya seperti teriris. Kenapa di saat ia sudah jatuh cinta pada Z, Naila baru datang membuka hati untuk dirinya. Mata mereka pun saling menatap satu sama lain sambil menikmati suapan nasi mereka. Malam harinya Bara pun duduk di atas balkon rumah, ia menikmati malam yang dingin tanpa Z. Saat ia bersama Z terasa lebih nyaman daripada Naila, namun ia kenapa sampai sekarang masih mempertahankan Naila? Ia bingung dengan pilihannya saat ini. Di layar ponselnya pun tertera nama Z, ia pun melihat kondisi sekitarnya, syukur tak ada Naila. Halo sayang, pelan suara Bara. Agak pulang ya? Tanya Z. Iya agak pulang. Maaf ya. Gak apa-apa kok. Gak marah kan? Tanya Bara. Gak, bukan marah tapi cuman ngambek, batin Bara. Sayang udah makan? Belum. Kenapa belum makan?
Ini udah malam, pesen GoFood aja gak usah masak, udah malam. Males gak boleh males sayang, Aa pesenin ya. Maunya Aa di sini, batin Z menghela napas pelan dari balik HP. Gak usah Aa, tadi sore Z udah makan kok. Aa lagi di mana? Kok bisa angkat telepon Z? Aa lagi di atas balkon sendirian. Kangen Aa pengen peluk, ucap Z pelan. Z kangen Aa, tanya Bara lagi memastikan. Gahih, pedean banget. Lah tadi kan kamu sendiri yang bilang barusan. Aa salah dengar, Z dari tadi diem aja. Mas Bara di atas balkon ya. Panggil Naila. Sayang Aa matiin ya. Tut. Bara pun lalu menaruh HP-nya di dalam saku celana kembali. Mas kamu ngapain di sini? Mas cuman cari angin doang, abisan di dalam panas. Ayo Nay masuk, keknya mau hujan, basa-basi Bara. Iya Mas, Naila pun merangkul lengan Bara saat mereka masuk ke dalam rumah. Saat ini Bara dan Naila pun tengah berada di dalam kamar, dan keadaan pun berubah menjadi canggung. Bara pun bersandar pada ranjang memilih untuk memainkan HP-nya, begitu pula dengan Naila. Naila pun seringkali mencuri pandangan ke arah Bara. Mas, panggil Naila. Bara menoleh ke arah Naila, kenapa Nay? Mas, gimana kalau aku program hamil? Kan aku udah berhenti kerja, setelah kita punya rumah sendiri. Aku rencana untuk program hamil Mas. Kamu setuju gak? Tanya Naila. Bara menggigit bibir bawahnya, bagaimana ia menjawab, rasanya susah sekali meneguk saliva saat ini. Iya Mas, ngikut kamu aja. Mas, besok aku mau ke apartemen kamu ya, aku mau ngeliat temen kamu. Jangan Nay, maksudnya temen aku besok itu gak di apart, dia lagi kerja. Gak apa-apa Mas, aku cuman mau lihat keadaan apartemen kamu aja. Gak boleh ya? Tanya Naila. Boleh kok, senyum Bara. Bara pun was-was, gimana dengan Z? Ia kemanakan dulu Z? Apa ia menyewa apartemen yang berada di sampingnya? Batin Bara. Lagian selama ini Naila pun juga enggak tahu apartemen Bara. Naila pun tiba-tiba mendekat dan membuat alis Bara sedikit naik. Apa yang akan Naila lakukan? Kedua tangan Naila pun ia lingkarkan pada perut Bara sambil menyandarkan kepalanya di dada Bara. Bara terkejut dengan sikap Naila yang tiba-tiba. Mas, aku boleh tanya sesuatu? Hening. Naila mendangakkan kepala melihat Bara. Mas, kok gak dijawab? Iya tanya aja. Mas selama ini ada perasaan sama Nay gak? Nay mau Mas jujur. Bara pun merasakan bahwa Naila semakin mengeratkan pelukannya dan mendusel-dusel wajahnya di dada Bara. Belum. Gak apa-apa kok Mas, Nay paham. Nay terlalu disibukkan sama pekerjaan sampai gak mikirin Mas sama sekali. Mungkin itu juga yang buat Mas belum ada rasa sama Nay. Maafin aku ya Mas, selama ini gak ngurusin kamu dengan benar layaknya istri. Aku sekarang ingin berubah Mas, aku keluar dari pekerjaan. Kita mulai semua dari awal ya Mas. Bara hanya diam, ia tak sanggup berkata-kata, di pikirannya saat ini bagaimana dengan nasib Z. Apa ia akan melepaskan Z, lalu memulai semua dari awal bersama Naila? Tangan Bara hanya mengelus rambut Naila, ia tak tahu perasaannya ke Naila seperti apa. Tidur ya udah malam. Naila pun melepas pelukannya dan merebahkan tubuhnya di samping Bara. Bara pun menyelimuti seluruh badan Naila hingga sampai leher Naila. Good night, Mas gak mau cium kening aku? Tanya Naila menatap Bara. Bara pun menuruti kemauan Naila. Saat Bara ingin berdiri, Naila menahan lengan tangan Bara. Mas mau kemana? Mas mau ke dapur sebentar, ambil minum.
Naila pun tersenyum, "Yaudah Mas." Bara pun melangkahkan kaki keluar kamar. Lalu ia pun segera ke dapur dan melihat situasi rumah. Segera ia keluarkan ponselnya dan menghubungi Z, namun Z pun tak mengangkatnya. "Udah tidur kali ya," gumam Bara. Ia pun memilih untuk menghubungi pengawalnya. "Halo Pak, besok saya sama Naila mau ke apartemen." Naila terus saja memaksa untuk ke sana. "Z sudah saya hubungi tapi tidak diangkat. Cari ruangan apartemen yang kosong dan segera sewa." "Ya." "Baik Pak, segera tanyakan kepada pihak apartemen. Cepat kabarin saya tunggu 5 menit, saya gak bisa nunggu lama-lama." "Oke, saya tutup teleponnya." "Baik Pak." "Baik Pak, segera saya urus semuanya malam ini juga." "Oke, baik." Bara pun lalu mematikan ponselnya dan berjalan menuju kamar. Keesokan harinya Bara pun membuka kelopak matanya perlahan, posisinya terasa sangatlah nyaman dan hangat. Bara pun melihat dirinya yang saat ini memeluk Naila dengan Naila yang tidur di lengan Bara sebagai bantalannya. Bara menghela napas pelan, kalau ia menarik tangannya pasti Naila akan terbangun. Bara pun akhirnya mengurungkan niatnya dan menunggu Naila terbangun. Setengah jam berlalu, "Mas." Bara pun langsung refleks menoleh, ternyata Naila sedang menyigau. "Jangan tinggalin Nai Mas, Nai mohon, Nai udah mencintai Mas." Tangan Bara pun mengelus pelan punggung Naila memberinya ketenangan. Dan posisi mereka saat ini saling berhadapan. "Tenang Nai," bisik Bara pelan. Naila pun membuka matanya perlahan di saat ada suara yang memberikan ketenangan baginya. "Syukurlah cuman mimpi," batin Naila. "Mas," ucap Naila. Naila pun makin mengeratkan kedua tangannya ke pinggang Bara lalu bersembunyi di badan kekar milik Bara. "Udah pagi, gak mau bangun?" tanya Bara. "Nai masih pengen peluk Mas." Bara pun hanya diam, ia pun cukup menikmati pelukan hangat pagi ini. Yang biasanya selalu Z lakukan setiap hari tapi kali ini berbeda orang. "Mas, kita hari ini ke apartemen Mas kan?" "Iya Nai." Naila pun melepas pelukannya. Ia pun mensejajarkan wajahnya dengan Bara, matanya menatap mata Bara dengan lekat. "Mas mau dibuatin sarapan apa?" senyum Naila. "Terserah kamu aja, apa yang kamu masak Mas pasti makan." "Ih, harus kasih request. Nasi goreng boleh, atau roti bakar pun gak masalah. Nai akan buat dua-duanya." "Kap." Naila pun tiba-tiba mengecup bibir Bara singkat, betapa terkejutnya Bara dengan perlakuan Naila barusan. Naila pun tersenyum menatap Bara. "Nai mandi duluan ya Mas." Iya," jawab Bara susah payah menelan selaiva. Naila pun turun dari kasur lalu berjalan menuju kamar mandi. Der. Bara pun mengambil ponsel di atas nakas meja dan melihat nama yang tertera di ponselnya. Z. Senyumnya pun mengembang seketika. Bara pun langsung mengangkat panggilan itu dan berjalan menuju balkon atas. "Sayang, maaf semalam Z ketiduran, jadi gak denger nelpon." Bara pun tersenyum mendengar suara Z, pasti ia baru bangun, gumamnya. "Gak apa-apa sayang, tahu kok kamu semalam udah tidur." "Emang kenapa semalam nelpon tanya Z. Bara pun tak lupa sambil melihat keadaan situasi di sekitarnya. "Z dengerin nanti Naila mau ke apartemen. Tapi tenang aja, apartemennya tepat di sebelah apartemen kita. Jadi kamu jangan keluar sampai sore ya." "Iya." "Kok cuman iya?" singkat banget jawabnya. Tanya Bara. "Iya sampai Z setengah ngos-ngosan." "Gak gitu juga sayang, gak ngambek kan? Kangen rengek Z. Juga kangen sayang." Panggil Z manja. "Apa sayang?" Rasa kangen pada diri Bara sangat benar-benar terasa.
Seberat inikah rindu pada orang, autor juga rindu. Z mau tium A, muah. Bara pun dibuat salting oleh sikap Z, dirinya seperti orang gila yang senyum-senyum sendiri menatap lalu lalang jalan komplek perumahan. A bales tium juga. Muah, 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 muah. Satu lagi bibirnya, memih muah. Udah Z malu sana mandi abis tuh sarapan. Kecup dulu bibir baru mandi. Kap. Udah sana tutup teleponnya entar ada yang kupingin lagi entar ketahuan. Kamu aja yang matiin ya sayang, gak mau matiin duluan. Muah. Yaudah Z matiin ya Muah, bales Z. Bara pun menggaruk kepalanya yang tak gatal dirinya dibuat salting tak jelas seperti abek. Ia yakin pasti orang yang melihatnya sudah mengira dirinya gila. Ia pun lalu segera turun dari atas balkon menuju kamar Naila. Bara pun keluar dari kamar menuju meja makan. Ia melihat papa, mama Naila sudah berkumpul di meja makan. Mas Bara, senyum Naila saat Bara tiba. Bara pun menarik kursi lalu ia pun duduk. Pagi pa, ma, sapa Bara. Pagi nak, jawab mereka serentak. Aku ambilin ya mas. Naila pun menyodokkan nasi goreng ke piring Bara. Gimana pekerjaanmu Bar? Tanya papa. Alhamdulillah lancar pa. Syukurlah kalau gitu. Kalau ada apa-apa cepat hubungin papa. Iya pa, senyum Bara. Kapan kalian berdua program hamil? Entar kalian keburu tua, tanya mama. Usia kalian tuh gak muda lagi, mending cepat buat jangan ditunda-tunda lagi, ucap mama. Rencana aku sih ma, kita beli rumah dulu setelah itu baru program. Ya kan mas? Iya Nay, senyum Bara. Kok gak bilang sama mama mau beli rumah, udah tiba-tiba mau beli aja. Mama kira kalian tinggal sama papa mama di sini. Baru rencana sih ma, biar aku sama Mas Bara gak ngerepotin mama terus. Hitung-hitung mandiri lah ma, tapi Nay sama Mas Bara akan sering berkunjung ke sini kok. Wajib itu awas aja mama sama papa dilupain. Kamu Bara jangan kesibukan kerja terus, honeymoon sana. Papa udah gak sabar gendong cucu, ucap papa. Iya pa, Bara tersenyum. Kamu makan yang banyak Nay, jangan sampai kamu kurus. Iya ma, senyum Naila. Mereka pun menyantap sarapan dengan sedikit guyonan dari papa. Setelah tiba di parkiran apartemen, Naila pun keluar dari mobil begitu pun dengan Bara. Ting, ting. Bara pun mengambil ponsel dari saku celananya. Bara pun membaca pesan dari pengawal suruhannya itu, Pak semuanya sudah kami siapkan. Siapa mas? Tanya Naila. Indosat biasa, nawarin kota 1 GB murah, ucap Bara. Ada-ada aja kamu mas, Naila tertawa. Mereka pun berjalan bersamaan menuju lift gedung apartemen dengan tangan Naila ia lingkarkan ke lengan tangan Bara. Setelah lift berhenti mereka keluar dari dalam lift, sepasang suami istri itu pun menyusuri tiap ruangan apartemen, untuk menuju apartemen yang sudah Bara sewa tepat di samping apartemen Z. Semoga agak ketahuan, batinnya. Di sepanjang jalan pun banyak sekali karyawan cleaning service yang menatap Bara dengan tatapan bingung. Sampai akhirnya sampailah mereka di depan apartemen, Bara sempat mencuri pandang ke arah depan apartemen Z. Ini mas? Tanya Naila. Iya. Bara pun masuk ke dalam apartemen dan diikuti oleh Naila. Bara melihat keadaan dalam ruangan apartemennya benar-benar sempurna seperti apa yang Bara suruh. Di ruangan itu pun diberi hiasan-hiasan layaknya ditinggali dan pakaian laki-laki yang rada berantakan di sofa. Agar semakin menambah kesan. Maaf Nay, berantakan emang temen mas orangnya rada jorok gitu. Tawa Bara sambil memunguti pakaian yang berserakan serta bungkus-bungkus snack makanan.
Iya mas gak apa-apa, temen kamu kapan pulangnya aku pengen kenal sama dia mas. Mas juga gak tahu, uring-uringan gitu dia pulangnya, kalau diharapin kagak nongol tapi kalau diharapin ilang-ilangan. Kamu tidurnya gak berdua sama dia kan mas? Tanya Naila. Ya enggak lah Nay, ya kali. Mas tidurnya di kamar, kalau dia di ruang tamu. Kadang goleran tuh di kasur itu, tunjuk bara ke arah kasur di pojok ruangan itu. Naila pun membuka semua gorden-gorden serta pintu yang mengarah ke balkon, agar memberinya udara masuk. Kamu selama ini mas makan makanan siap saji? Tanya Naila. Tapi kok badan kamu agak berisi? Bukannya gak sehat? Jarang sih, kalau temen mas pas di sini, dia suka masak gitu. Terus mas juga bisa masak dikit-dikit lah meskipun cuman telur ceplok, bohong bara jelas-jelas selama ini Z yang mengurusnya dengan baik makanya ia tumbuh subur berisi. Oh, enak juga ya di sini mas, ucap Naila melihat pemandangan luar. Mas, panggil Naila. Gimana kalau kita nonton film di sini? Kebetulan aku bawa USB. Aku pengen banget nonton film berdua sama kamu. Tapi aku mager ke bioskop jadi di sini aja. Kamu mau mas? Duh bisa lama di sini, gumam bara sedikit berpikir. Gak mau ya mas? Tanya Naila dengan raut wajah kecewa. Mas mau konai. Tapi kurang seru kalau gak ada popcornnya sama minuman, biar kesannya kayak di bioskop beneran. Mau mas beliin di luar? Tawar bara. Boleh deh, Nay tunggu di sini ya mas jangan lama-lama. Iya bentar, tunggu. Mas, panggil Naila. Kenapa? Ada lagi yang mau dibeli? Tanya bara. Naila meringis, enggak ada kok mas. Jangan lama-lama Nay takut sendirian, ucap Naila manja. Iya Nay. Bara pun melangkahkan keluar dari apartemen, saat dia keluar dan mulai melanjutkan langkah. Ia melihat Z dari jauh yang sedang berjalan menuju arahnya, Bara pun diam mematung. Detak jantungnya memompa sangat cepat. Z pun belum menyadari kehadiran Bara, setelah jarak mereka semakin dekat. Z tersadar seperti ada yang memperhatikan dari jauh ia lalu menatap ke depan dan orang yang selama ini ia rindukan berada di depan matanya berjarak hanya 5 meter. Z berhenti melangkah, ia mengamati sosok itu lama. Ia ingin menghampirinya tapi ia harus berhati-hati karena Naila ada di sini. Ucap Z pelan. Bara pun melangkahkan kakinya begitu cepat ke arah Z. Lalu ia pun memencet password apartemen mereka lalu menarik Z masuk ke dalam dengan cepat agar tak ada orang yang melihatnya. Bersambung.